warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD dan pendidikan yang kami hormati, wabil khusus Ibu Siti Zulaikha dalam hal ini pelaksana guru penggerak dari SD dan pendidikan. Pertama dan utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa bermuajah dalam rangka salah satu kegiatan budaya positif. Bapak Ibu guru yang kami hormati, insya Allah paparan ini sangat bermanfaat, banyak manfaatnya untuk Bapak Ibu guru dalam hal pendidikan anak di sekolah, utamanya pendidikan di SD Negeri Pebutan yang kita cintai. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama paparan dari Ibu Siti Zulaikha. Seandainya nanti ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu guru tanyakan dan dikomunikasikan, bisa kita komunikasikan bersama, bisa kita diskusikan bersama dalam rangka mendukung daripada kegiatan guru penggerak di SD Negeri Pebutan. Demikian yang bisa kami haturkan. Banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf dan seterusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya hadirkan pada Ibu Siti Zulaikha. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pebutan, Ibu Ani Kuryani SPT, yang saya cintai dan yang saya banggakan, rekan-rekan guru dari kelas 1 hingga kelas 6 SD Negeri Pebutan yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya pada kita. Salah satunya kesempatan pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif tanpa Allah suatu apa. Salawat serta salam juga kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Untuk selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan budaya positif. Pada hari ini 24 Juli 2023 sebagai bagian dari tugas yang saya emban untuk melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Purworejo. Salam dan bahagia. Dalam kegiatan hari ini saya akan mengerucutkan kegiatan yaitu membangun budaya positif dalam pembelajaran di kelas. Tujuan kegiatan diharapkan peserta mampu memahami dan mempraktekkan budaya positif dalam rangka menumbuhkan karakter siswa dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaanku nanti, coba Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya tampilkan di depan? Untuk yang pertama, apakah hubungan dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Setuju. Bu Tiwi, setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada dua option, ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti akan kita kaji lebih dalam untuk beberapa waktu yang akan datang. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju Bu Tiwi? Setuju. Pak Tatak? Setuju. Ibu? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan hal ini? Setuju? Oke. Bu Tiwi? Setuju juga. Ibu juga? Oke. Nah, selanjutnya refleksi awal. Kita akan refleksi awal terlebih dahulu. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif?
Bunita. Budaya positif yaitu kebiasaan baik yang ada di sekolah. Kebiasaan baik yang ada di sekolah. Mantap. Bu Tiwi. Kebiasaan atau kebiasaan yang dapat memberikan efek yang baik untuk Iya. Mantap juga. Pak Tatak mungkin. Intinya kebiasaan yang membuat kita menjadi lebih baik. Iya, kebiasaan yang membuat kita menjadi lebih baik. Tidak hanya kita, tetapi juga siswa dan lingkungan sekolah kita. Betul ya? Ibu monggo Bu. Pembiasaan pada anak didik supaya selalu melakukan hal-hal yang positif. Iya, pembiasaan kepada anak didik supaya melakukan hal-hal yang positif. Semuanya sepakat bahwa apa yang dimaksud dengan budaya positif adalah kaitannya bagaimana kita ke depan sekolah kita ini siswa-siswanya menjadi orang yang lebih positif lagi. Selanjutnya, contoh kasus ini Bapak Ibu, suatu hari Irfan terlihat bercanda terus-menerus dengan temannya sehingga ia tidak memperhatikan pelajaran. Bu guru merasa kesal dengan Irfan dan meminta Irfan untuk pindah ke depan agar Irfan dapat memperhatikan pelajaran. Apakah tindakan guru tersebut merupakan tindakan yang membangun budaya positif? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bisa? Termasuk tindakan yang membangun budaya positif? Iya. Oh iya. Kalau itu bagaimana Bu? Monggo. Ya, saya setuju seandainya ada yang melakukan seperti Irfan itu paling tidak kita juga melakukan hal yang membuat Irfan itu menjadi lebih mendengarkan dengan cara yang tidak keras, ya seperti tadi disuruh ke depan gitu. Ya. Nah, untuk mengecek nanti apakah tindakan tersebut termasuk tindakan yang membangun budaya positif atau tidak, mari kita simak apakah yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Budaya positif meliputi 6 aspek, diantaranya yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, kemudian yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita sampaikan satu demi satu. Yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan positif di sini adalah budaya positif, yaitu disiplin positif. Dalam hal ini siswa memahami perilaku mereka sendiri, kemudian mengambil inisiatif, tanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Tindakan yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi kaitannya dengan budaya positif ini bukan apa yang kita lakukan nanti, ya, tetapi apa yang muncul dari diri anak sehingga kaitannya besok kelak siswa kita akan menjadi manusia yang merdeka, karena pada dasarnya segala sesuatu hal yang positif itu bukan karena penghargaan atau hukuman atau segala sesuatu yang sifatnya secara eksternal dari luar tubuhnya, tetapi yang diharapkan adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri atau motivasi intrinsik. Lanjut ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai perubahan paradigma stimulus respon. Mungkin yang akan kita temukan setelah ini adalah sesuatu hal yang agak berbeda daripada apa yang kita pahami sebelumnya. Apa yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan pembelajaran di hari-hari biasanya sebelum kita mendapatkan sesuatu tentang budaya positif ini. Untuk mengawali hal ini, maka mari kita lakukan dulu kegiatan tentang kepalan tangan antara seseorang yang kita sebut sebagai A dan B. Dalam hal ini nanti akan dilakukan atau dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu.
Nah, caranya adalah sobeklah secari kertas kecil. Mohon nanti Mbak Bunita untuk membagikan kertas. Nanti Bapak Ibu menulis di post-it yang akan dibagikan sama Bunita. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang menurut Anda sangat berharga. Nah, kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan kemudian genggam atau sesuatu benda tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan. Monggo bisa dilaksanakan sekarang. Bunita bisa membagikan kertasnya mungkin yang kecil biar mudah digenggam. Nanti setelah menerima mohon Bapak Ibu untuk menuliskan. Nanti Pak Tatak sama Bu Ani yang diberi Bu Ani saja. Ya nanti Pak Tatak yang berusaha merebut ini. Lamit gitu, makin gitu. Terus Bunita nanti sama Bu Tiwi yang nulis Bu Tiwi aja. Nanti Bunita berusaha bagaimana cara mendapatkannya. Untuk ini yang teman yang B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, caranya ini bisa dengan berbagai hal. Membujuk boleh, mengancam juga boleh, kemudian menghardik boleh, merayu, menyuap apa saja agar nanti teman kita tersebut atau bapak dan ibu guru yang menjadi partner kita itu mau untuk membuka kepala tangan. Nah, waktu yang dibutuhkan adalah menit aja. Oke, untuk kepalanya nanti gimana Bu? Apa yang ditulis itu harus benda atau sebuah angan-angan? Angan-angan boleh Ibu, benda yang berharga juga boleh. Nanti setelah ini Pak Tatak sama Bu Nita siap-siap minta tulisan dari rekan kita. Itu bisa waktunya setengah menit. Caranya tidak harus dengan pemaksaan masyarakat. Bolehlah ayo dirayu kepalanya supaya. Ayo bagaimana? Untuk waktu habis. Ternyata bisa. Oke, ya. Ayo coba Bu Tiwi. Bagaimana? Jangan, saya cuma punya ini saja ya. Berharga buat saya tidak boleh. Jangan masih tadi. Waktunya setengah menit, enggak lebih. Waktu selesai. Nah, tadi Bapak Ibu guru sudah mempraktekkan kepalan tangan tadi. Bu Ani di akhir waktu dapat direbut oleh Pak Tatak. Ini pertanyaannya, Bu Ani sengaja memberikan kertas tersebut kepada Pak Tatak atau tadi Bu Ani agak terlena sedikit sehingga bisa direbut gitu? Soalnya kan Mas Tatak pria ya. Iya. Tanah kami rusak. Padahal sebenarnya Ibu tidak ingin memberikan gitu. Oke, jadi Perampasan. Tapi ini karena tenaga Pak Tatak luar biasa sehingga mau tidak mau bisa terebut. Ini nanti Bunita sama Bu Tiwi. Kenapa Bunita tidak memberikan kertas tersebut sama Bu Tiwi? Karena yang saya punya sangat berharga untuk saya. Sangat berharga. Apapun yang terjadi Tidak akan saya lepaskan. Ya, boleh. dan sampai akhir waktu memang tidak berhasil diberikan. Tapi sebenarnya pun Bu Nita bisa lah ya, kalau misalnya memang sengaja memberikan kepada Bu Tiwi bisa, tetapi karena itu merupakan sebuah hal yang menurut Bu Nita sangat berharga, maka benar-benar tidak ingin diberikan. Nah, hal ini akan berkaitan nanti dengan apa yang kita bahas, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dalam hal ini oleh Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul Principle Centered Leadership tahun 1991, beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita nanti pada kaitannya dengan budaya positif, maka kita perlu mengubah kerangka acuan berpikir kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda.
skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam hal ini, kepalan tangan tadi dikaitkan dengan hal yang disampaikan oleh psikiater dan pendidik yang bernama Glaser dalam istilahnya kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan menjadi choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi apa yang kita perebutkan tadi yang sudah Bapak Ibu praktekkan, coba menurut Bapak dan Ibu, siapa yang mengontrol kertas? Apakah kita sendiri atau orang lain? Kertas kita itu mau kita pegang terus, dipertahankan terus, atau kita berikan, atau pada akhirnya nanti terpaksa diberikan karena kita sudah tidak berdaya. Sebenarnya kertas tersebut yang menjadi kontrolnya siapa? Yang meminta kertas ataukah yang memegang kertas? Bisa mempertahankan, bisa memberikan dengan sukarela, kemudian terpaksa diberikan karena kalah tenaga seperti tadi. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Siapa yang memegang kontrol? Yang memegang kontrol adalah yang memegang kertas. Nah, dalam hal ini adalah yang memegang kertas itu diibaratkan adalah siswa atau peserta didik kita, di mana dia memiliki nilai yang mereka yakini sendiri. Dalam hal ini kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita untuk mempengaruhi atau mengontrol peserta didik tersebut supaya semakin menuju ke arah positif. Hanya pertanyaannya, apakah nanti cara kita itu tepat atau belum? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Dalam buku yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, ilusi guru mengontrol murid, ilusi itu tidak mungkin. Kalau guru itu mengontrol murid secara sepenuhnya, karena pada akhirnya nanti akan timbul semacam hal yang kurang positif. Kalau seandainya segala sesuatu dari murid itu dikontrol oleh seorang guru, karena perlunya kita kaitannya dalam hal ini adalah menumbuhkan disiplin positif pada siswa. Kemudian pernyataan dari beliau yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kalau seandainya hal tersebut itu tidak muncul atau dari dalam diri atau secara intrinsik dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Apakah nanti karakternya semakin kuat ataukah nanti dia malah justru merasa rendah diri atau dirinya merasa kurang, seperti itu. Atau yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, karena yang namanya paksaan itu pada akhirnya nanti akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik dalam diri anak. Kemudian teori kontrol atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, yang saat ini kita sering rasakan, mungkin juga dirasakan oleh Bapak dan Ibu, adalah pada bagian yang stimulus respon. Jadi apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita coba untuk merubah, itu ada pada taraf yang tabel di sebelah kiri, yaitu stimulus respon. Tetapi perlu kita merubah mindset atau pemikiran kita untuk lebih terbuka menerima yang bagian kanan, yaitu teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Dari yang pertama, dalam teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu kita pandang orang lain butuhnya itu sama dengan kita. Tetapi kenyataannya bagaimana? Realitas kebutuhan kita itu sama atau berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana, sama atau beda? Beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau misalnya ada seseorang tampak salah, ya sudah, tampak salah saja, semuanya memandang seperti itu. Tapi kalau teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Intinya
satu orang dengan yang lainnya itu bisa memandang dari perspektif yang berbeda. Teori stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jawabannya apa? Dalam teori kontrol, kita seharusnya yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk yang keempat, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Ada teori kontrol, intinya semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun yang dilakukan itu salah, tetapi pasti orang yang melakukan suatu kesalahan itu dia memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya bagaimana? Bisa enggak? Nah, dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti ketika memegang kertas tadi, sebenarnya bebas. Kita mau diberikan dengan sukarela, nggak masalah ya. Karena kita pasti memiliki tujuan tertentu. Tetapi karena tadi perintahnya adalah kita mempertahankan dengan karena itu sebuah hal yang sangat berharga, maka mau bagaimanapun caranya kalau itu sudah menjadi nilai diri kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena hati orang siapa tahu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita gagal membujuk, langsung dipaksa. Tadi Pak Tata belum membujuk, tapi langsung maksa, gitu. Pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal itu kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Menurut teori kontrol, diperlukan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu kerjasama, konsensus itu semacam perjanjian atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu alternatif untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai positif. Kalau stimulus respon, ketika ada pemaksaan di sini, model berpikirnya adalah pasti yang satu menang, yang satu kalah. Yang satu menang, yang satu diam walaupun hatinya mungkin terluka. Tetapi dengan teori kontrol, dengan pendekatan tersebut, model berpikirnya menang-menang. Artinya partner tersebut satu dengan yang lainnya merasakan hal yang positif semua. Demikian, kita lanjutkan. Kaitannya dengan konsep disiplin positif. Nah, disiplin positif tadi kita kaitkan dengan teori kontrol yang baru saja kita bahas atau teori pilihan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, baik itu positif atau negatif, semuanya pasti ada sesuatunya. Dalam hal ini adalah tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, bukan menang kalah tetapi menang-menang, sehingga melahirkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, di kolom yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu ada alur tanda panahnya masing-masing. Dari yang paling depan dulu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu melahirkan makna disiplin. Karena di sini dalam hal ini kita belajar untuk mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau yang kita yakini. Dalam hal ini ada tanda panah ke arah kanan. Nilai-nilai yang kita yakini itu menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Akan kita bahas lebih lanjut nanti. Berikutnya untuk kolom yang kedua, semua perilaku
tentang teori motivasi. Nah, atau setiap apa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya untuk untuk menghindari hukuman. Yang tujuan kedua, apa yang dilakukan itu untuk mendapatkan imbalan. Dan keduanya merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari dalam tubuh orang tersebut. Kemudian untuk kotaan yang ketiga, model berpikir menang-menang sehingga melahirkan kolaborasi dan konsensus mendapatkan pilihan-pilihan baru. Nah, ini sangat berkaitan dengan kita karena posisi kita di sini adalah sebagai seorang pendidik yang dimana kita sendiri memiliki 5 posisi kontrol tergantung bagaimana kita menempatkan diri di dalam kelas. Yang pertama sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi ketika ada suatu peristiwa, kita melakukan tindakan kepada anak dengan memberikan hukuman atau membuat murid merasa bersalah. Nah, dampaknya apa bagi murid? Dia akan berusaha untuk menghindari hukuman. Jadi apa yang dilakukan itu bukan karena sesuatu yang mulia dari dalam tubuhnya, tetapi hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Seandainya kita memposisikan diri kita sebagai teman dan juga sebagai pemantau di dalam kelas untuk menghadapi masalah anak didik, maka murid di sini bertindak untuk mendapatkan imbalan berupa penghargaan atau pujian seperti itu. Dan posisi yang paling efektif adalah kita memposisikan diri kita di dalam kelas adalah sebagai seorang manajer. Dan yang diharapkan nanti peserta didik kita pun mampu memanajeri diri mereka sendiri supaya mereka bisa melanjutkan kehidupannya untuk terus membawa diri ke hal yang positif karena mampu mengatur dirinya. Nah, untuk menjadi seorang manajer kita mengembangkan istilah segitiga restitusi yang akan kita bahas nanti. Dalam hal ini segitiga restitusi ada 3 hal. Yang pertama adalah validasi yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini kalau kita laksanakan akan berkaitan dengan yang namanya keyakinan kelas. Pada saat pelaksanaan segitiga restitusi untuk menghadapi masalah di dalam kelas, kita kembalikan ke anak. Bagaimanakah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah diyakini? Apakah tindakan anak tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Untuk itu perlunya kita di awal tahun pelajaran membuat keyakinan kelas. Kemudian dari segitiga restitusi itu tadi akan sangat berkaitan dengan hal yang terakhir di kolom yang terakhir, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda itu pada kaitannya dengan sesungguhnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang melandasi setiap kegiatan mereka. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk apa? Penguasaan. Ya, kebutuhan untuk penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan tentang kesenangan. Dan yang terakhir adalah tentang kebebasan. Setiap individu pasti punya 5 kebutuhan dasar itu. Ketika dia melakukan hal yang negatif, kita analisa kebutuhan mana sebenarnya yang sedang ingin dia penuhi. Seperti itu, kita perlu flashback ulang atau kita mencari sesuatu dulu sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Apa makna disiplin? Nah,
Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplinnya timbul ketidaknyamanan karena dalam hal ini disiplinnya tidak muncul dari dalam diri sendiri, bukan dengan apa yang dia hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi karena kedisiplinannya muncul secara eksternal atau secara ekstrinsik. Kita lanjutkan pada ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi perlunya ada motivasi secara intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai teori motivasi perilaku manusia. Apakah motivasi berasal dari luar atau secara eksternal, atau motivasi berasal dari dalam atau motivasi internal? Kita lihat motivasi yang pertama dari perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, karena itu berarti kedisiplinannya berasal dari luar tubuhnya atau motivasi eksternal. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya seperti itu? Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, yang ketiga inilah yang merupakan motivasi internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena motivasi dari luar, tetapi karena nilai-nilai yang kita yakini berasal dari diri kita sendiri. Seharusnya yang muncul adalah motivasi yang ketiga. Kemudian dalam paparan tampak Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional, beliau berkata bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Mungkin yang dikaitkan dengan kurikulum merdeka seperti itu. Siswa-siswanya mampu memerintah dirinya sendiri dan sudah melakukan hal-hal yang tentu saja positif sesuai dengan nilai dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, nah kita belajar. Mungkin ini adalah hal yang baru. Saya agak kaget membaca hal ini. Kita lihat, dihukum oleh penghargaan. Masa iya penghargaan kok malah justru menghukum kita? Kita lanjutkan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan juga nanti akan muncul. Untuk yang pertama, penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif untuk jangka pendek,
Akan tetapi untuk jangka panjang, kalau penghargaan itu diberikan secara terus-menerus, maka motivasi dari dalam diri itu akan hilang karena menunggu penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu bersifat menghukum. Ya, ketika kita tidak mendapatkan penghargaan, kita menjadi susah, menjadi tidak bahagia. Ya, merasa ada yang kurang dari dalam tubuh kita, merasa bersalah dan seterusnya. Kalau kita sebelumnya sering mendapatkan penghargaan dan kita mengharap untuk mendapatkan penghargaan tersebut, tetapi akhirnya kita tidak mendapat penghargaan, itu yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sudah dilakukan penelitian. Dalam hal itu ada 9 anak yang diberikan soal untuk mencocokkan gambar yang mirip, dan ketika dia yang mampu mencocokkan dengan gambar yang mirip itu bisa dengan cepat, dia akan diberikan uang. Lama-kelamaan dia tidak akan seproduktif itu, justru malah semakin produktif mereka yang tidak mendapatkan uang. Penghargaan tidak efektif, ya, karena penghargaan di sini nanti akan menimbulkan semacam ketergantungan. Penghargaan merusak hubungan. Dengan orang memberikan penghargaan di depan umum, nah itu akan menimbulkan rasa iri bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Terus, penghargaan menurunkan kualitas. Ini kaitannya dengan beberapa mahasiswa yang diberikan tugas untuk membuat semacam artikel. Ketika mereka mampu menghasilkan artikel, dia akan mendapatkan uang. Akhirnya kualitas mereka menjadi menurun, tersalib oleh mereka yang tidak mendapatkan penghargaan berwujud uang. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini diberikan penelitiannya itu didasarkan pada beberapa siswa yang disuruh untuk membuat puisi. Nah, ketika sudah berhasil membuat puisi, dia akan mendapatkan permen. Nah, lama-kelamaan kreativitas mereka menjadi menurun, tersalib oleh teman-teman lain yang tidak mendapatkan permen. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dalam hal ini karena dia tergantung oleh penghargaan. Program kebajikan apa untuk mengapresiasi siswa kita yang sudah berbuat positif? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Ya, jadi hanya ada penghargaannya itu ada di momen-momen khusus. Nah, seperti yang terjadi di sekolah kita, penghargaan itu diberikan di akhir akhir semester atau justru malah akhir tahun dengan memberikan piagam atau nanti diberikan semacam kenang-kenangan. Itu kan waktunya khusus untuk itu. Selanjutnya, beri pengakuan secara pribadi. Kalau memuji siswa itu tidak secara umum, nanti karena akan menimbulkan rasa sakit hati bagi mereka yang tidak mendapatkan pujian. Beri pengakuan kepada semua murid itu gantian, jadi tidak hanya dia saja yang dipuji, tetapi kita memandangnya murid itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing, dan pengakuan tersebut itu bergilir, tidak hanya untuk 1-2 siswa saja, bahkan murid kita yang kondang ilmu saja perlu kita beri penghargaan. Oke, nama buatan itu. Beri pengakuan secara konsisten atau terus-menerus. Dalam hal ini ketika ada hal yang positif itu kita beri penghargaan atau semacam pengakuan atau apresiasi. Kemudian perlu kita berfokus pada proses, bukan berfokus pada hasil. Selanjutnya, untuk contoh pengakuan atau apresiasi tentang kebajikan yang telah ditampilkan oleh murid kita. Untuk kata pembuka, kemarin saya perhatikan bla bla bla, nilai kebajikan yang telah dilakukan adalah dia memiliki rasa empati. Karena apa situasinya di situ? Karena dia menolong murid baru di kelas kita. Maka kemarin saya perhatikan bla bla bla, rasa empatimu besar sekali, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk situasi saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, maka perlu kita memberikan penghargaan. Saya menghargai kepedulianmu
seperti itu. Pada saat murid kita memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita ucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Seperti itu sudah cukup, tidak setiap hari kita berikan uang atau hadiah tertentu. Nah, hadiah-hadiah tertentu hanya kita khususkan di momen tertentu saja, karena ucapan pengakuan atau apresiasi itu sudah menjadi penghargaan tersendiri untuk diri peserta didik kita. Kemudian tugas untuk kita semua, mari nanti kita lihat apakah nanti yang kita baca ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Saya ulas lagi tentang konsekuensi. Konsekuensi itu kalau sudah ada keyakinan, tinggal kita mencocokkan saja. Kalau ada muncul tindakan seperti ini, konsekuensinya apa? Seperti itu. Kalau hukuman, kita memberikan hukuman. Kita lihat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJWK, hukuman. Kita lihat jawabannya yang tepat seperti apa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman karena capeknya minta ampun, nggih. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman, betul nggih Bapak Ibu? Murid diminta untuk push up, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya hukuman. Kasihan ya kalau dipaksa seharian pakai sepatu terus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJWK, itu ternyata konsekuensi karena berkaitan dengan kegiatan olahraga. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Seperti itu. Untuk hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, itu merupakan efek dari hukuman. Anak menghargai disiplin, itu merupakan efek dari konsekuensi karena dia mulai sadar. Nah, ini mending. Paksaan itu merupakan bentuk dari hukuman. Kemudian konsekuensi itu menimbulkan adanya stimulus respon atau stimulus tanggapan. Mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, itu kalau dihukum. Berikutnya dalam konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu dampak negatif dari hukuman, dan konsep diri yang baik itu dampak dari konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini karena takut mungkin ya kesalahannya tidak disadari tetapi malah disembunyikan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, merupakan efek dari konsekuensi. Efek dari hukuman, merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan efek dari konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara, hanya untuk sementara. Nah, tetapi tetap ada
dampaknya, walaupun untuk konsekuensi dampaknya itu dalam waktu yang relatif singkat. Nah, untuk mengatasi adanya dampak negatif itu kita perlu tahu tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu merupakan sebuah proses bagaimana mengembalikan peserta didik ke dalam kelompok karena dia mungkin sudah melakukan suatu kesalahan, tetapi karena dengan kesadaran penuh atau motivasi yang muncul dari dalam diri itu pada akhirnya karakternya menjadi lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka tuju atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain secara ideal menurut keyakinan mereka. Nah, kaitannya dengan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu cenderung pada akhirnya nanti akan menimbulkan identitas gagal. Akan tetapi untuk konsekuensi dan restitusi pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah kedisiplinan. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan untuk restitusi merupakan pilihan. Jadi dalam restitusi itu tersedia pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk dia menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya, hukuman siswa akan merasa tidak nyaman untuk jangka waktu panjang, tetapi untuk konsekuensi siswa akan merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian dengan restitusi itu mampu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya sadar, tetapi karakternya menjadi lebih kuat. Dengan hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah, dengan konsekuensi korban bisa diabaikan, korban dihilangkan, tidak ada korban. Tetapi dengan restitusi korban mendapatkan ganti, yaitu keyakinan dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Dalam hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, hanya sekedar tidak nyaman seperti itu. Tetapi dalam restitusi, murid atau anak justru mendapatkan penguatan karena dia belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat ketika anak itu dihukum. Jadi bukannya manut, tetapi perilaku mereka menjadi, kalau tidak pasif ya justru semakin agresif. Dengan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi penguatan yang diberikan oleh guru, murid manut itu hanya dalam waktu yang pendek. Ketika itu konsekuensi. Akan tetapi kalau restitusi itu masalah menjadi terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu enggak kanggu, enggak ada manfaatnya kalau muridnya sudah kebal. Terus contohnya sudah resol Ibu. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi gurunya jadi pengawas dia masih manfaat atau tidak konsekuensi yang kemarin diberikan, seperti itu. Akan tetapi untuk restitusi dalam hal ini murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya karena bu guru berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk menjadi lebih berpribadi, belajar dari kesalahan yang telah lalu. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Berikutnya, konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat karena mungkin sudah belajar dari sekolah. Itu kalau nggak seperti ini nanti konsekuensinya seperti apa. Nah, di masyarakat akhirnya dia akan manut karena sudah terbiasa. Kemudian untuk restitusi, siswa atau
pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berikutnya, hukuman. Peraturan adalah ini, kamu harus ini, seperti itu, memaksa. Akan tetapi untuk konsekuensi apa peraturannya dicek sama keyakinan kelas atau peraturan dalam kelas. Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu, dicek apakah dia mampu atau tidak. Di belakangnya ada ucapan terima kasih kalau dia sudah menjawab, seperti itu. Mengecek apakah kemampuan murid tersebut. Selanjutnya untuk restitusi, apa yang kamu yakini. Ini menanyakan siswa dari dalam hatinya, ini pas atau tidak dengan keyakinanmu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada usaha positif yang dimunculkan dari diri siswa. Hukuman, murid akan membenci peraturan. Lama-lama seperti itu. Untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, hanya sekedar menghormati. Tetapi untuk restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, karena yang dilakukan itu sudah sesuai dengan nilai dirinya, seperti itu. Kalau hukuman dalam hal ini adalah negatif, insya Allah tidak kita kembangkan dalam dunia pendidikan kita. Kemudian konsekuensi netral, ya, sering kita temukan yang masih seperti itu. Nah, untuk kedepannya, mari kita untuk lebih mempelajari, mempraktekkan apa yang dimaksud dengan restitusi. Nah, bagaimanakah ciri-ciri restitusi? Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Justru dari kesalahan yang telah diperbuat, anak itu belajar bagaimana untuk ke depan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Kalau misalnya tadi penghargaan menimbulkan kecemburuan, dalam hal ini restitusi justru memperbaiki hubungan yang sebelumnya mungkin terasa agak kurang rapat atau renggang. Nanti dengan restitusi ini ada semacam cara untuk bagaimana merekatkan hubungan kembali dengan teman atau dengan rekan. Yang ketiga, restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan hal ini dan seterusnya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi bercermin di dalam hati atau dari dalam diri siswa itu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini dia melakukan hal tersebut itu didasari atas tindakan apa? Apakah untuk mempertahankan hidupnya atau untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan kesenangan atau kebebasan. Itu kembali lagi ke akar masalah. Dia itu maunya apa? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu bisa diajarkan lewat masalah dari guru untuk disalurkan ke siswa bagaimana dia mampu memanajeri dirinya sendiri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan tindakan apa yang muncul setelah direstitusi, tapi karakter apa yang menjadi, yang mempribadi pada diri siswa tersebut. Restitusi fokus pada solusi, bukan pada masalah apa dan seterusnya, bukan dari siapa atau bagaimana, tetapi nanti solusinya bagaimana, cara memperbaikinya bagaimana. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk nanti bisa diterima kembali di dalam kelompok. Nah, selanjutnya restitusi ini bisa diawali dari kita membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja kok keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Out of text, saya ngomong udah. Itu harus disampaikan. Nanti tak cut. Itu harus. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan adanya
siswa untuk dia kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan kelas yang dimiliki. Pada saat kita merestitusi, kita tanya ulang apa keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan seperti itu, dan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada di sekolah di flashback ulang nanti untuk kita tanya lebih lanjut bagaimana solusinya. Solusi yang ditawarkan anak yang melakukan kesalahan tersebut maksudnya. Nah, sekarang membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu sudah saya praktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Nah, prosesnya nampak pada gambar yang pertama, anak-anak menempelkan apa yang nilai yang ada pada diri mereka yang sekiranya mampu untuk dijadikan keyakinan kelas yang memungkinkan kelas kita itu semakin positif ke depannya. Masing-masing menempelkan kertas untuk ditempelkan di kertas aksuro seperti tampak pada gambar yang kedua. Untuk kalimatnya yang ada pada gambar yang kedua itu masih bervariasi karena dari anak ada kalimat yang negatif dengan kata tidak, dilarang, jangan, seperti itu. Tetapi bahasa dari keyakinan kelas itu dikemas dalam kalimat yang positif, itu dikemas pada gambar 3 oleh Mbak Intan dan kawan-kawan sudah dibuat seperti itu. Nah, membuat keyakinan kelas itu dinyatakan dalam kalimat positif. Kalimat positif itu tidak ada larangan, artinya tidak ada kata jangan, tidak, dan seterusnya. Kemudian terdiri dari sedikit pernyataan, sedikit tetapi mengandung arti. Nah, di sini memungkinkan untuk ditegakkan oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan ini bisa dirubah bila kemungkinan kedepannya tidak berfungsi atau mungkin diganti dengan keyakinan kelas yang lebih mendukung kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas dibuat bersama siswa dan dipahami oleh siswa. Jadi seandainya Bapak Ibu belum membuat keyakinan kelas, besok bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Kira-kira punya hal apa yang bisa dipatuhi bersama di dalam kelas sehingga keyakinan tersebut mampu mengikat segala tindakan siswa yang memungkinkan kita flashback ulang. Nanti kalau dia berbuat sesuatu hal yang agak negatif, kita tanyakan keyakinannya bagaimana dulu, seperti itu. Karena harapannya dengan adanya keyakinan itu tadi diyakini oleh siswa karena sudah dibuat sendiri oleh siswa, dan hal tersebut menjadi nilai yang dihargai di dalam tubuhnya. Insya Allah menjadi solusi ke depan untuk menekan hal-hal yang negatif yang mungkin terjadi di kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kalimatnya pendek tetapi memiliki arti yang luas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini menghormati orang lain, berkomitmen, seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kaitannya dengan keyakinan kelas berupa keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian bergantian dilarang menggunakan narkoba. Ini kaitannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berkaitan dengan menghormati orang lain dan belajar untuk bersabar. Selanjutnya, gunakan masker. Ini berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Jadi kata-katanya pendek tetapi memiliki makna yang luas. Nah, ini kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Apa yang membuat seorang manusia itu melakukan sesuatu? Karena dia ingin memenuhi yang pertama kebutuhan mampu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasarnya itu. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan.
Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kebebasan. Jadi ketika kita melihat misalnya seorang ibu kok koyo niko, nah itu sebenarnya apa yang kurang dari dia dan apa yang ingin dia cari, seperti itu. Kita kembalikan coba dari kasus ini, sebenarnya apa dari kelima hal tersebut yang ingin dicari dia. Coba Bu, Bapak, apa coba? Inu kira-kira pengen apa? Kebebasan. Mungkin karena di rumah terlalu dikekang atau justru malah terlalu dibebaskan. Mungkin di rumah terlalu dibebaskan sehingga mungkin di tempat kita ada peraturan ya. Jadi dia ingin merasa bebas seperti di rumah atau bagaimana? Apalagi selain kebebasan? Kasih sayang. Kira-kira betul nggak Bapak? Kurang kasih sayang dari ayahnya mungkin ya. Betul. Oke. Dia cuma mencari itu, makanya sama burung kutuk banget. Artinya mungkin dia merasa diberikan kasih sayang oleh burung seperti itu. Kemudian yang lainnya masih ada kesenangan, mungkin dia kesenangan, senang-senang ya karena ya usianya sudah menuju taraf SMP, tetapi tubuhnya masih berada di SD dan kebetulan bergaulnya dengan orang dewasa sehingga kesenangannya agak menyimpang dibandingkan dengan anak-anak yang lain sebenarnya, dan itu bisa diterapkan kepada siswa kita yang lain. Kita sebelum restitusi itu kita cari dulu akar masalahnya. Sebenarnya dia maunya apa? Dalam hidupnya itu apa yang masih kurang di situ. Ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol kita di dalam kelas. Nah, motivasinya guru berbuat, kemudian identitas gagalnya, kontrol dari luarnya itu untuk menghindari hukuman seandainya bapak ibu gurunya itu berperilaku sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah dalam menangani suatu masalah. Kemudian identitasnya berhasil, sukses, kontrol, tetapi masih kontrol dari luar atau dari bapak ibu guru. Itu kalau bapak ibu gurunya memposisikan diri sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, ini dalam hal ini siswa mengharapkan imbalan atau memiliki ketergantungan pada orang lain. Untuk menghukum, guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla. Ibu kecewa kalau dan seterusnya. Itu siswa akan menjadi merasa bersalah terhadap dirinya. Ketika guru menetapkan diri sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, tetapi ini punya dampak. Muridnya terlalu dekat dengan dirinya sehingga nanti dampaknya pun pasti juga ada. Memantau, nah menghitung dan mengukur. Nah dia sebagai pemantau, kalau ada seperti ini konsekuensinya apa dan seterusnya. Kalau guru memposisikan dirinya sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan adanya lecutan peningkatan karakter atau motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Ketika guru berkata, dia sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan dan seterusnya. Nah, kalau guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ketika menempatkan diri sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu apa dan seterusnya. Kayak kekanak-kanakan ya, kurang tepat juga ini. Ya, kita memposisikan bisa bermacam-macam. Yang nomor 3, teman, pemantau, manajer itu kita kombinasikan. Tetapi untuk kaitannya dengan penyelesaian masalah, kita fokus ke sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, kita tanyakan pada siswa, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu kan memancing inisiatif
inisiatif dari dalam diri anak sehingga memungkinkan dia memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, sekarang hasil dari perilaku guru sebagai penghukum. Nah, ini murid menjadi memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong untuk bisa lari dari hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan, kemudian menyangkal, kemudian juga berbohong. Menyembunyikan masalah atau menyembunyikan kesalahan yang kemudian menyangkal ketika Bapak Ibu guru mencari informasi dari dia, seperti itu. Kemudian ketika guru meletakkan atau memposisikan dirinya sebagai teman, itu murid akan merasa ketergantungan. Kalau tidak sama Bu atau Bapak itu, maka murid tidak mau, seperti itu. Kemudian ketika guru memposisikan sebagai pemantau, dia menyesuaikan diri bila diawasi. Oke, berarti siswa itu menyesuaikan diri bila diawasi. Artinya ketika diawasi dia berbuat A, ketika tidak diawasi kemungkinan bisa terjadi dia berbuat yang B. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, itu kita akan menguatkan pribadi siswa sehingga dia itu memiliki nilai dari dalam dirinya, baik ada atau tidaknya Bapak Ibu guru ya, yang ditampilkan adalah wajah seperti itu. Tidak ada kebohongan, penyangkalan atau pemberontakan. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Nah, ketika guru sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Berarti mungkin kalau bahasa Jawa ini, tak anggap bu guru kira gitu ya. Atau Pak Guru kali dan seterusnya. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid akan merasa dirinya itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, kemudian ketika guru menempatkan diri sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Berikutnya murid ketika guru sebagai pemantau, murid meletakkan guru murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan ketika guru memposisikan dirinya sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian ketika guru meletakkan diri sebagai penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan mengatakan, maafkan saya, dan seterusnya. Ketika guru memposisikan sebagai teman, si murid akan bilang, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Pemantau, ketika guru meletakkan diri sebagai pemantau, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seandainya Bapak Ibu guru menempatkan diri sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak bagi murid sendiri ketika guru memposisikan sebagai penghukum, dia akan mengulangi kesalahan. Ketika Bapak Ibu guru memposisikan diri menjadi pembuat rasa bersalah, endingnya itu murid akan merasa rendah diri. Ketika Bapak Ibu guru meletakkan posisi sebagai teman, murid akan menjadi lemah, tidak mandiri, tergantung pada Bapak Ibu guru tersebut. Ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemantau, murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi bukan tulus motivasi dari dalam diri, tetapi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang akan diterimanya. Itu berarti masih mendapatkan atau memposisikan diri kontrol dari luar. Kemudian ketika dia mampu memanajeri dirinya sendiri, ketika Bapak Ibu guru memposisikan diri sebagai manajer, murid akan mampu mengevaluasi diri
kemudian bagaimana cara memperbaiki diri dari hal yang saya sampaikan tadi. Manakah posisi yang paling ideal ketika kita menyelesaikan suatu masalah pada diri seorang siswa kita? Betul, sebagai manajer, di mana pada akhirnya nanti siswa kita itu akan mampu mengevaluasi diri, merdeka, bisa memerintah dirinya sendiri di hal yang positif. Kemudian siswa itu tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Harapannya seperti itu, tidak setiap saat kita memantau, menghukum, tetapi secara otomatis pada akhirnya harapannya murid akan mampu mengontrol, mengendalikan diri sendiri untuk tetap berada di ranah yang positif. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu seandainya Bapak Ibu Guru meletakkan, memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu ketika Bapak Ibu Guru memposisikan diri sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Ibu Bapak, dan seterusnya. Itu ketika Bapak Ibu Guru memposisikan diri sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oh maaf tadi, ayolah lakukan demi Ibu Bapak. Itu ketika Bapak Ibu Guru memposisikan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu ketika Bapak Ibu Guru memposisikan diri sebagai pemantau. Dan kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau seandainya Bapak Ibu Guru menempatkan diri sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa itu? Hukuman. Sekarang selanjutnya kita bergerak ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu kaitannya dengan restitusi tadi, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk mendapatkan disiplin positif yang muncul secara intrinsik. Selanjutnya, langkah restitusi sendiri ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk dalam ranah menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya siswa itu diangkat dulu, jangan langsung dijudge sehingga mereka jatuh, belum apa-apa sudah jatuh dulu, kasihan ya. Berapa kali kamu melakukan ini? Ya, jangan dibuat merasa bersalah dulu. Kita hati-hati awal-awal, artinya nggak betul, karena nah intinya kita nggak langsung ngejudge, tetapi kita bagaimana mereka itu tidak merasa terhakimi dulu, merasa kita friendly seperti itu, dekat dengan kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita lah membuat siswa itu dekat dulu, jangan langsung ke masalah. Nah ini yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah mulai sedikit masuk ke ranah masalah ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bukan seperti yang kemarin. Nah untungnya kamu tidak lebih buruk lagi, tetapi masih seperti ini. Nah apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu hal itu dengan cara yang lebih baik lagi? Seperti itu. Nah ini masuk ke ranah yang ketiga, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kita tanyakan ulang, di flashback ulang, apakah nilai yang sebelumnya sudah kita sepakati. Nah, dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, atau bagaimana kamu memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan ini. Bagaimana kamu bisa memperbaiki identitas temanmu yang kemarin sudah agak down seperti itu. Intinya bagaimana inisiatif itu muncul dari dalam diri murid untuk bisa memperbaiki keadaan. Selanjutnya, nah ini kata-kata yang menstabilkan identitas. Nah ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata,
Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sudah pernah berbuat salah. Kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Selanjutnya ini adalah pertanyaan Bapak Ibu guru ketika melakukan sendiri 3 restitusi pada ranah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Tentu saja dalam hal ini adalah sikap yang lebih positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini memancing atau hal positif yang mungkin bisa tumbuh dari dalam diri siswa. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Selanjutnya untuk menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kita flashback ulang tadi. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Dalam hal ini siswa Indonesia memiliki nilai-nilai universal berupa profil pelajar Pancasila. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ini menanyakan kelas ideal yang ada pada diri murid. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini mengecek identitas belajarnya, idolanya, atau keinginan kedepannya, impiannya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, refleksi. Nah, tiba saatnya di akhir perjumpaan kita, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu guru sekalian. Hal yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada setelah saya mendapatkan diseminasi budaya positif hari ini. Di sini saya bisa belajar tentang bagaimana hukuman dan penghargaan. Nah, tadinya saya itu berpikir kalau penghargaan itu semakin bisa memotivasi. Ternyata di sini semakin banyak penghargaan ternyata malah bisa mematahkan semangat anak-anak. Ya, ternyata hukuman juga ada tidak baiknya juga. Terus antara konsekuensi sama apa tadi hukuman. Di sini saya juga lebih bisa belajar lagi. Semoga ya ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Betul sekali bahwa intinya penghargaan yang diberikan secara terus-menerus itu justru mengurangi motivasi intrinsik dalam diri siswa. Seperti itu. Dan kaitannya dengan hukuman, memang hukuman itu pada akhirnya memberikan dampak yang kurang baik dari dalam diri siswa tersebut. Alangkah lebih baiknya kita kedepannya dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Pada sesi ini saya lebih merasa mendapatkan ilmu yang lebih baik sebagai penerapan seorang pendidik ya. Intinya tadi ada pembahasan tentang hukuman atau punishment. Hukuman itu sebenarnya jangan dikatakan sebagai hukuman karena kesannya lebih memojokkan siswa itu untuk harus ini. Tapi dengan hukuman itu bisa dikatakan sebagai atensi atau perhatian saja. Jangan hukuman lebih ke memvonis anak. Dan penghargaan itu sebagai memotivasi siapa yang
juara dan yang lain juga ikut bisa merasakan, wah dia dapat penghargaan, saya juga harus bisa seperti dia, seperti itu. Terima kasih Pak Tata. Ya, yang disampaikan Pak Tata barusan betul, bahwa intinya pemberian penghargaan itu tidak setiap waktu, tetapi hanya di waktu-waktu khusus, karena semakin banyak penghargaan lama-lama akan tidak ada artinya. Betul sekali. Kemudian yang kaitannya dengan punishment, betul sekali. Ya, kita intinya jangan langsung memvonis, tetapi untuk kedepannya bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Dan untuk yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Peran Among, peran seorang guru itu seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Untuk peran Among seperti apa yang telah seperti selama kegiatan ini, ya, sebagai pendidik saya kira kita bisa tidak selalu menyalahkan anak didik, tetapi kita sambil pelan-pelan mengikuti, dan anak itu kita kita beri arahan yang baik, kita beri contoh yang baik, tapi otomatis kita tidak langsung menyalahkan. Jadi seperti dituntun, seperti diarahkan, kemudian seperti diberikan suatu contoh, ya. Kemudian jangan sekali-kali kita merasakan ataupun menghukum ataupun mengatakan bahwa dia kelihatan sangat bersalah, tetapi kita pelan-pelan mengikuti. Kemudian anak itu mungkin dari kegiatan anak itu, karena anak yang kreatif itu saya kira tidak selamanya menjadi anak yang tenang mengikuti apa yang harus disuruh guru dan seterusnya. Jadi kita seperti mengikuti secara perlahan, kemudian gimana? Nah, jadi mengikuti bakat dan minat anak, karena memang kalau anak itu kreatif itu mestinya anak itu juga punya pola yang macam-macam. Jadi tidak selalu dia itu tunduk kemudian patuh apa yang dikatakan Bapak Ibu guru. Jadi kita jangan langsung menyalahkan, tapi kita mengikuti pelan-pelan. Seperti itu yang bisa saya katakan. Nah, intinya kita tidak sebagai penghukum itu, ya, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, kemudian tentu saja kita sebagai manajer dengan hal ini, karena ibu kepala sekolah sangat piawai dalam kegiatan seni, maka yang beliau tekankan pada bakat dan minat. Bakat dan minat anak itu berbeda-beda, jadi dimunculkan dalam tampilan yang berbeda-beda. Kita harus intinya paham dulu ya Bu, bakat minat anak kemana dan kita arahkan kemana. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu Siti Hadiati bisa memberikan pendapat kaitannya dengan peran Among selama ini yang sudah Ibu tampilkan, yang Ibu lakukan sebelum. Terima kasih, walaupun saya tadi terlambat hanya mengikuti sedikit-sedikit, tapi banyak manfaatnya, walaupun tadi hanya beberapa, akan tetapi yang paling mengesan itu terhadap diri saya sendiri itu banyak yang masih kurang, masih salah ya. Nanti insya Allah akan lebih baik ke depannya. Tadi Bu Yul dari awal yang saya tahu, yang saya dengar itu ada hukuman, ya, hukuman kedua penghargaan, restitusi dengan hukuman sama
konsekuensi. Itu alhamdulillah ada bisa memilah-milah, ya. Bisa memilah-milah antara hukuman. Biasanya guru kan hukuman yang dilakukan, ternyata hukuman itu termasuk salah kalau sepenuhnya murid diperlakukan seperti itu. Dan juga penghargaan tadi tidak harus diberikan misalnya uang, buku, barang, mungkin jempol dan digiring supaya ke depan lebih bagus, itu juga bisa, akan tetapi kalau berlebihan juga kurang bagus. Dan sekarang saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Yang jelas, yang paling benar ya menurut ideal, menurut Bu Zul, ini tentang apa Bu Zul tadi ya? Sebagai manajer, ini judul ini budaya positif guru budaya positif di sekolah. Di sekolah, budaya positif di sekolah. Nah, ini menambah ilmu bagi saya sudah mau pensiun ya. Nah, ini untuk ke depan supaya seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, idealnya sebagai guru itu sebagai manajer, mengikuti bakat, minat anak, terus pemberi semangat termasuk apa Bu? Memberi semangat, memotivasi, memberi contoh dan sebagainya. Mungkin banyak salah, mohon dijelaskan lagi karena belum paham. Sudah betul sekali Ibu, tidak ada yang salah. Apa yang disampaikan Ibu Siti Bariyati tadi sudah tepat sekali Ibu. Ibu sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Terima kasih, sudah semakin paham. Dan untuk kedepannya yang belajar itu tidak hanya Bapak dan Ibu. Saya di sini hanya sekedar menyampaikan dan tentu saja harus juga belajar. Mari kita bersama-sama membangun SD Bubutan ini untuk kedepannya lebih positif lagi, siswa-siswinya menjadi seseorang yang merdeka dalam hal positif, seperti itu, menjadi putra-putri yang sukses, solih-solihah, amin, Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu semua karena mengganggu waktu istirahat, sholat dan seterusnya, mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.